warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Aziza Purnomo dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel jurnal milik saya yang berjudul Pengaruh Budaya K-pop Terhadap Remaja Indonesia. Telah kita ketahui, dampak globalisasi membuat seluruh dunia dapat terhubung. Dengan adanya kemajuan teknologi yang kini semakin canggih, membuat budaya luar atau budaya asing dapat mudah masuk ke Indonesia. Tentunya, hal tersebut membawa pengaruh bagi bangsa Indonesia, khususnya para pelajar Indonesia. Sebagai salah satu contoh budaya asing yang masuk ke Indonesia yang kini kian mewabah di kalangan remaja Indonesia adalah budaya K-pop. Budaya K-pop atau dikenal dengan istilah Korean Pop Culture merupakan budaya asing yang berasal dari negara Korea Selatan. Budaya K-pop tersebut awal mulanya ditandai dengan adanya debut penampilan grup musik Seotaji and Boys tahun 1992, di mana setelah kesuksesannya tersebut melahirkan beberapa grup-grup musik serta musisi-musisi yang berkualitas. Hingga sekarang ini, seperti yang dapat kita lihat, banyak sekali boyband dan girlband K-pop yang mewabah di kalangan remaja Indonesia. Bahkan bukan hanya di kalangan remaja Indonesia saja, tetapi di kalangan orang dewasa serta orang tua pun banyak yang menyukai atau tertarik dengan budaya K-pop. Lalu, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan para remaja Indonesia sangat tertarik terhadap budaya K-pop. Yang pertama, grup K-pop merupakan orang-orang yang terpilih. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai semangat yang tinggi, orang-orang yang bekerja keras, serta pantang menyerah. Yang kedua, artis-artis K-pop memiliki jiwa multi-talent. Mereka bisa menari atau dance, menyanyi, drama, serta membawakan acara atau menjadi MC. Yang ketiga, fashion style atau penampilan mereka yang sangat memukau hati para fansnya. Yang keempat, mereka sangat menghargai dan antusias kepada para fans. Mereka rela mengeluarkan seluruh tenaganya demi kesenangan para fansnya. Yang kelima adalah penampilan gerakan tarian mereka yang sangat kompak dan kreatif. Dan yang terakhir adalah lagu-lagu K-pop yang dibawakan oleh mereka sangat easy listening atau mudah didengar dan mudah juga dihafal. Oleh karena itu banyak sekali para remaja Indonesia yang sangat senang sekali dengan lagu-lagu K-pop. Bahkan banyak sekali remaja Indonesia yang hafal dengan lagu-lagu K-pop. Proses tersebarnya budaya pop Korea atau yang biasa disebut dengan Hallyu atau Korean Wave atau gelombang Korea bisa menyebabkan cara hidup dan pola pikir masyarakat menjadi berubah. Merebaknya Korean Wave atau gelombang Korea disadari para pemerintah Jepang akan hal tersebut akan menjadi suatu jalan untuk kemajuan ekonomi Korea. Proses penyebaran budaya K-pop di kalangan remaja Indonesia sangat berkembang pesat. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor. 1. Mengubah konsep bermusik dalam setiap album baru yang akan dikeluarkan. Yang kedua, musik yang sudah disusun oleh boyband atau girlband bisa diubah secara tiba-tiba. Yang ketiga, musik K-pop cenderung berani untuk mengubah jenis musik pada debut album berikutnya. Berikutnya adalah lirik lagu yang dibawakan oleh K-pop itu tidak seperti lirik lagu barat yang menceritakan hidup gaya kebarat-baratan.
Yang terakhir adalah fashion atau gaya style mereka yang inovatif, kreatif, serta kompak. Proses tersebarnya budaya K-pop di kalangan remaja Indonesia membawa dampak positif serta dampak negatif bagi kalangan remaja Indonesia. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa dampak positif serta dampak negatif bagi kalangan remaja Indonesia. Dampak positifnya adalah 1. Bisa menambah wawasan mengenai budaya asing, lebih tepatnya budaya Korea. Mereka bisa mengetahui budaya-budaya apa saja yang berada di Korea. Yang kedua, munculnya motivasi karena mereka meniru sikap boyband atau girl band yang mereka sukai, seperti sikap yang pantang menyerah, semangat yang tinggi, pekerja keras, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mempermodern genre musik di Indonesia. Yang keempat, bisa menjadi sarana hiburan bagi para pelajar Indonesia yang sedang mengalami kelelahan setelah belajar, dan bisa menjadi mood booster mereka. Yang terakhir, bisa menambah teman dari berbagai kalangan daerah, kalangan negara lewat akun sosial media. Selain itu, terdapat pula dampak negatif bagi kalangan remaja Indonesia, yaitu 1. Mengganggu konsentrasi belajar. Yang kedua, lupa waktu untuk mengerjakan tugas rumah. Yang ketiga, terlalu asyik sehingga kurang bersosialisasi dengan dunia luar. Yang keempat, rela menghambur-hamburkan uangnya demi membeli tiket konser atau membeli barang-barang yang berbau K-pop. Yang selanjutnya, mereka lebih menyukai budaya K-pop daripada budayanya sendiri. Yang terakhir, terjadi perubahan perilaku, kebiasaan, sikap, dan lain sebagainya. Industri budaya K-pop tidak akan seperti ini jika bukan karena K-popers atau para penggemarnya. Di sini lebih memusatkan perhatian terhadap kalangan remaja. Mengapa? Karena di masa remaja di sini terjadi proses pencarian jati diri. Mereka mencari jati dirinya. Mereka juga mudah terpengaruh dan sangat labil. Di masa remaja ini, masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja merupakan di mana terjadi perubahan pola pikir, perubahan perilaku, perubahan tingkah laku, perubahan sosial, perubahan emosi, dan lain-lain. Remaja merupakan aset sumber daya manusia yang merupakan generasi penerus bangsa untuk masa depan. Budaya asing atau budaya luar itu wajar masuk ke Indonesia, wajar masuk ke bangsa lain, asalkan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau kepribadian bangsa tersebut. Nah, di sini yang dikhawatirkan adalah lunturnya budayanya kita sendiri karena kita lebih fanatik terhadap budaya luar atau budaya asing. Untuk pencegahannya, di sini saya akan menyebutkan beberapa pencegahan agar kita tetap melestarikan budaya, agar kita tetap mengingat budaya kita sendiri dan tidak terlalu fanatik terhadap budaya asing. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mencegah lunturnya suatu budaya nasional, budaya kita. Yaitu dengan cara 1, menumbuhkan sikap nasionalisme atau cinta tanah air, seperti menggunakan produk-produk dalam negeri. Lalu yang kedua adalah lebih selektif dalam memilih budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga,
menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila serta mengajarkan kepada yang lebih muda tentang nilai-nilai Pancasila. Lalu yang keempat adalah melaksanakan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah melestarikan budaya nasional kita, budaya lokal kita, dengan cara mempelajarinya atau menyebarluaskan budaya kita ke daerah manapun atau ke negara manapun, ke mana saja gitu. Jadi kesimpulannya adalah pengaruh budaya K-pop terhadap kalangan remaja Indonesia sangat berdampak buruk. Mengapa? Karena mengakibatkan perubahan pola pikir, perubahan pola perilaku, dan lain sebagainya. Di sini boleh saja para remaja Indonesia mengagumi budaya luar, tetapi dengan syarat tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu fanatik, dan tidak lupa dengan kebudayaannya sendiri. Dan sebaiknya kita lebih mencintai budaya kita sendiri dibandingkan budaya luar atau budaya asing. Nah, untuk para orang tua sebaiknya mereka lebih mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan sosial media atau dalam pergaulannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.